Halo semua, apa kabar? Masa pandemi ini menyebabkan banyak kerugian pada setiap lapisan strata masyarakat, mulai dari ekonomi, pendidikan, juga pariwisata. Situasi physical distancing memaksa masyarakat untuk mencari hiburan mereka melalui internet, juga media sosial, yang sayangnya anak-anak di bawah umur juga dengan mudah dapat mengakses hal-hal yang kurang tepat untuk menjadi konsumsi pada masa umur mereka yang masih belia. Bahkan tidak jarang dapat kita lihat pada feeds media sosial kita, sangat banyak anak-anak di bawah umur yang berlaku kurang sopan dan tidak mengenal etika serta tata krama. Terjadi dilema antara pembatasan internet untuk anak di bawah umur. Namun, kondisi yang mengharuskan anak-anak untuk mengakses internet yang seharusnya digunakan untuk belajar secara daring. Bahkan ada anak-anak yang memilih untuk bermain video game daripada belajar online. Anak-anak tidak selalu ada di bawah pengawasan orang tua. Salah satu cara agar anak terbentengi dari pengaruh buruk internet adalah meningkatkan pendidikan moral dan etikanya. Mengapa pendidikan moral sangat penting untuk anak-anak? Sikap saling menghargai akan dikembangkan melalui pendidikan moral dan etika yang nantinya akan menjauhkan anak-anak dari sikap bullying di sekolah. Sekolah yang seharusnya adalah tempat untuk menimba ilmu malah menjadi wadah beberapa anak untuk bersikap jahat pada teman sebayanya. Tindakan bullying sebenarnya sudah ada sejak lama. Namun, seiring berjalannya waktu, kasus bullying bukannya makin berkurang, tapi malah semakin menjadi-jadi di masyarakat. Generasi muda suatu saat akan menjadi penerus cita-cita dan perjuangan bangsa Indonesia. Pendidikan moral dan etika akan mengajarkan anak untuk menjadi manusia berkualitas di kemudian hari. Dengan membentuk generasi yang cerdas dan berakhlak mulia, pendidikan moral akan mengajarkan anak untuk berbagi, mengasihi, dan menghormati. Sekali lagi, anak-anak tidak selalu ada di bawah pengawasan orang tua. Salah satu cara agar anak terbentengi dari pengaruh buruk internet adalah meningkatkan pendidikan moral dan etikanya. Teknologi rancangan kami yang berupa interactive game melalui VR yang akan membimbing anak di bawah umur untuk belajar dan mengenali pendidikan moral dan etika secara menyenangkan. Mengapa game ini dirancang untuk dimainkan menggunakan VR? Menurut Surya Brata dalam buku Sardiman pada tahun 2008, ada beberapa faktor psikologis dalam belajar. Yang pertama yaitu perhatian. Dengan VR, anak akan tertarik melihat gambar yang bergerak dan fokus mereka akan terpusat pada game tersebut. Kedua, pengamatan. Anak-anak akan mengenal dunia tersebut dengan mengamati apa yang ia lihat. Dengan begitu, anak secara tidak sadar akan mengamati apa yang terjadi di lingkungan di dalam VR tersebut, juga dengan merangsang langsung indera pendengaran dan penglihatannya. Selanjutnya adalah tangkapan. Anak akan berinteraksi dengan cerita yang ada di dalam game. Lewat game ini juga, anak akan dituntut untuk berpikir, baik atau burukkah perbuatanku? Selanjutnya, perasaan. Anak akan belajar berempati dan mengenali sifat-sifat kemanusiaan yang ada. Lalu yang terakhir adalah ingatan. Sambil bermain game yang menyenangkan, tanpa disadari ia akan mengingat dan menanamkan informasi yang mereka dapat ke dalam otak mereka. Dengan game interaktif ini, semoga akan menciptakan generasi muda Indonesia yang akan menjadi manusia berkualitas, tidak apatis, saling mengasihi, berakhlak baik, dan menghormati satu sama lain. Terima kasih.